Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Salah satu ayat yang cukup sering kita dengar diucapkan atau dikhotbahkan oleh banyak hamba Tuhan adalah janji yang tertulis di dalam Ulangan 28 ayat 13. Ayat ini adalah ayat favorit yang saya secara pribadi saudara cukup sering dengar orang Kristen mengucapkan dan juga mengaminkannya. Bahkan ada gereja yang menjadikan ayat ini sebagai bagian daripada doa berkat. Bahkan ada juga saudara yang mengucapkan ayat ini setiap pagi sebagai doa sebelum memulai seluruh aktivitasnya. Ya, tentu saja dengan harapan bahwa ayat itu akan tergenapi di dalam kehidupannya hari itu dan seterusnya. Nah, saya akan bacakan bagi kita Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat kamu menjadi kepala dan bukan ekor. Kamu akan tetap naik dan bukan turun. Asik sekali ya saudara, siapa sih yang tidak suka menjadi kepala, hidupnya terus naik, selalu berkat, untung, pemulihan, dan kesembuhan. Siapa yang tidak mau mengaminkan dan menjadikan ayat ini sebagai ayat paling favorit, ayat yang diyakini sebagai janji yang Allah berikan bagi umatnya. Nah, saudara, menjadi kepala artinya menjadi pemimpin, menyatakan suatu keunggulan pangkat dan kekuasaan atas orang lain. Bisa juga dipahami sebagai berkat kekayaan, atau menjadi kaya raya, atau menjadi terkenal. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ayat ini memang berbicara dalam pengertian yang demikian? Benarkah setiap orang Kristen akan menjadi kepala? Saudara, mari kita lihat konteksnya. Ulangan 28, saudara, adalah janji yang Allah berikan kepada Israel sebagai suatu bangsa. Ulangan 28 ini bercerita tentang Allah yang sedang berbicara kepada Israel sebagai suatu umat yang dikuduskan oleh dan untuk Tuhan. Ulangan 28 ayat yang ke-9. Pasal ini, saudara, adalah pasal yang berbicara kepada Israel secara keseluruhan, secara komunal. Nah, memahami ayat ini sebagai janji yang ditujukan secara personal adalah pemahaman yang keluar dari konteks. Lagian saudara, jika semua menjadi kepala, menjadi pemimpin, menjadi nomor satu, bagaimana dengan banyak orang Kristen lain yang dalam kehidupan mereka bukan pemimpin, bukan orang nomor satu? Bagaimana dengan mereka yang menjadi karyawan biasa? Apakah ini berarti bahwa mereka tidak menerima janji ini? Saudara, dalam ayat ini dikatakan bahwa Tuhan akan mengangkat kamu menjadi kepala dan bukan ekor. Kamu akan tetap naik dan bukan turun. Nah, selain menjadi kepala, dikatakan juga di sini hidup juga akan tetap naik dan bukan turun. Nah, faktanya saudara, dalam kehidupan kita setiap hari, hidup tidak selalu naik, bukan? Kehidupan yang kita jalani setiap hari naik turun, fluktuatif dan tidak selalu naik. Nah, memahami ayat ini sebagai janji yang ditujukan secara pribadi akan memberi kesan bahwa Tuhan tidak memegang janjinya. Nah, kalau kita perhatikan di awal dari pasal 28 di ayat 1, Tuhan mengatakan, "Maka Tuhan Allahmu akan meninggikan kamu di atas segala bangsa di muka bumi." Dilanjutkan di ayat 10, "Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu." Jadi di dalam konteks inilah saudara, janji yang ditulis di dalam ayat 13 ini diberikan. Yaitu bahwa bangsa Israel sebagai bangsa akan diberi kekuasaan atas bangsa-bangsa lain. Mereka tidak akan ditaklukkan oleh bangsa lain. Mereka akan menjadi bangsa yang besar, yang berpengaruh, berkuasa, dan mempengaruhi bangsa-bangsa lain. Nah, kedua saudara, yang harus kita perhatikan adalah bahwa ayat 13 ini ada lanjutannya, saudara. Tuhan akan mengangkat kamu menjadi kepala dan bukan ekor. Kamu akan tetap naik dan bukan turun apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini untuk kamu lakukan dengan setia. Nah, biasanya yang dibaca hanya sampai kamu akan tetap naik dan bukan turun. Tetapi ayat selanjutnya biasa tidak disebut-sebut. Yaitu bahwa semua itu akan terjadi jika kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini untuk kamu lakukan dengan setia. Ternyata saudara,
janji itu sendiri ada syaratnya, yaitu jika Israel mendengarkan perintah Tuhan. Nah, kata mendengar di sini saudara memakai kata sma, atau kita mungkin familiar menyebutnya shema. Tetapi ternyata saudara penyebutannya sebenarnya bukan shema ya, tetapi sma. Saya baru mendengar penjelasan ini dari seorang ahli bahasa Ibrani. Mendengar atau sma artinya bukan hanya mendengar, tetapi merespon dan bertanggung jawab. Jadi Israel akan menjadi kepala dan bukan ekor. Ekor maksudnya saudara menjadi bangsa yang tunduk kepada bangsa lain. Mereka akan menjadi bangsa yang memimpin bangsa-bangsa lain. Menjadi bangsa yang memberi pengaruh kepada bangsa-bangsa lain jika mereka mendengar, merespons, dan melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan mereka. Lagian saudara, kalau kita melanjutkan membaca setelah ayat 14 di dalam pasal 28 ini, kita melihat Musa saudara, menuliskan tentang kutuk yang akan mereka terima jika mereka tidak mendengarkan suara Tuhan, jika tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya. Nah, tetapi ayat ini tentu saja tidak atau jarang dikhotbahkan, saudara, atau bahkan mungkin jarang dibaca. Karena banyak orang Kristen mencuplik ayat-ayat tertentu yang enak-enak saja dan seringkali itu keluar dari konteksnya. Soal berkat dan kutuk ini, saudara, nanti di dalam perjanjian baru, kita melihat bahwa orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang gagal dalam melakukan hukum-hukum Allah, tidak akan menerima kutuk itu. Karena semua tuntutan hukum Allah telah Kristus penuhi. Dan itulah Injil. Karena semua syarat dan tuntutan dari hukum-hukum ini telah dipenuhi oleh Kristus. Maka iya saudara, Tuhan bisa mengasihi kita tanpa syarat. Puji Tuhan saudara. Jadi bagaimana kita mengaplikasikan ayat ini bagi kita? Kuncinya saudara terletak pada istilah komunal. Jika anak-anak Tuhan secara komunal hidup dalam ketaatan dan mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, maka hal itu saudara akan membawa dampak dan pengaruh yang besar. Jika anak-anak Tuhan secara komunal menghasilkan banyak hal-hal yang baik, menjadi terang bagi tempat di mana mereka tinggal, maka hal itu akan membuat nilai-nilai Injil akan lebih dikenal dan dunia ini akan menjadi tempat yang lebih baik. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin.